Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya kamu ikuti Music Live Chat Berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. Halo, selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kita sekarang ada di Music Live Chat ya, bareng Indah malam ini teman Pro 2. Indah akan temenin kamu mendengarkan sebuah band ya teman Pro 2 yang menurut Indah ini karyanya luar biasa keren. Teman Pro 2 ya, Neova Band. Nah, siaran ini berjaringan di Pro 2 Jawa Timur ya. Ada Pro 2 Malang, Pro 2 Surabaya, Pro 2 Madiun, dan Pro 2 Jember. Selamat malam semuanya. Mungkin kalian sedang nongkrong. Nah, butuh referensi lagu yang keren banget untuk didengerin. Lagi nongki-nongki terus nggak seneng lagu yang berisik, nggak seneng. Nah, kalian bisa mendengarkan hasil karya dari band yang satu ini teman Pro 2. Aku sih mendengar mendengar sedikit ini dari mereka itu bahwa mereka adalah band dari Bangkalan. Bangkalan ini kalau kamu belum tahu ya teman Pro 2, Bangkalan ini kan terletak di sebelah barat Madura. Serumpun sama Sumeneb tapi kayaknya jauh banget gitu ya. Apalagi anak muda yang kayaknya sohiban sama Surabaya deh, nggak sama kita yang dari Sumeneb deh. Well teman Pro 2, Neova Band akan Indah hadirkan, tapi nggak ke studio ya. Ini by Zoom karena mereka ini luar biasa sibuk teman Pro 2 ya. Coba kita sapa di ujung sana. Halo Neova Band. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang Neova Band. Ini berberapa ini yang lagi online sama Indah ini malam ini? Masih berempat. Masih berempat. Oke. Salam kenal ya sama Indah malam Salam ini. kenal. Salam kenal Kak Indah. Oke. Katanya lagunya ada yang judulnya Indah. Ya bener banget. Bener banget ya. BTW aku pengen pengen kenal tuh ada yang namanya Panji. Ini Panji sebagai apa nih di Neova nih? Andri, terus siapa lagi? Rian sama Akbar. Rian sama Akbar. Oke, silakan diperkenalkan masing-masing boys. Oke Kak, ya kita dari Neova. Kita itu sebenarnya berlima, cuman satu masih belum bisa hadir di Zoom meeting. Oke. Panji, Jadi aku Panji sebagai vokalis sama main keyboard sekalian gitu loh. Dua job Oh, desk. bayarannya paling double ini kayaknya. Tapi enggak sih bayarannya jadi sama. Oke, and then setelah Panji siapa? Andri. Oke, halo, salam kenal semuanya sobat-sobat RRI. Salam kenal, aku Andri. Aku sebagai gitaris di Neova. Oke. Sama supir. Ini mohon maaf ya teman-teman karena lagi drive di jalan. Jadi lalu ya Kak Indah ya. Hati-hati bro. Ya, Fokus iya, bro. Oke, kalau Rian sama siapa tadi Akbar. Nah, ini sebagai apa di Neova nih? Saya Rian, ini kebetulan lagi di tempat kerja, jadi ini pakai batik. Saya gendong bass. Aduh. Yang paling berat. Ya. Berat banget. Berat banget, apalagi bassnya senar 7. 8 Mbak punya saya. Oh, 8. Mantap. Akbar gimana Akbar? Aku bukan Akbar, saya yang main drum di Neova. Oh, dia. Ini lagi di kantornya Pak Rian ini. Oke. BTW emang Lagi numpang. kalian emang kesibukannya lain-lain nih? betul. Lain Kebetulan Kesibukannya memang seperti beda-beda Kak.
Kalau Panji apa Panji kesibukan hariannya? Aduh, saya kesibukannya masih berhubungan sama musik sih. Jadi Heeh. reguler musik, event, gathering, jadi juga ngurus vendor entertain kayak gitu-gitu Kak. Masih Oke. seputar musik Iya, di entertain tiap ya. hari. Masih tetap di dunia-dunia itu ya. Yap, Kalau 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 ini. Andri, Kalau aku Driver. sih driver apa nih? Driver kalau pribadi. di hospitality Kak, kebetulan di hotel. Heeh. Jadi ada jadwal saja keluar. Jadi makanya masih di jalan gitu tadi. Oh, oce. Kalau aku itu hospitality. Kalau Rian sama Akbar ini satu kantor ini. Iya enggak? Ya, satu Satu kantor. kantor. Kantor apa? Kalau Kantor apa, boys? aku ini Kak, guru kebetulan, guru BK. Aduh, Guru. ini tukang semprit ini. Ini musuhnya siswa murid-murid ini. Musuhku itu. Guru BK. Aduh, semua siswa ini sekalian. Iya. Guru BK Aku kalau kebetulan. ketemu guru BK langsung keluar asap tahu. Kalau Akbar Saya freelance, Pak. freelance. Satu lagi Ya. siapa? Satu lagi. Satu lagi namanya Ruli Kak, cuma dia masih berhalangan. Oh, Ruli masih Yang muda. gitaris. Ruli perempuan. Enggak. Katanya Cowok. berhalangan. Oh, Halangan hadir Oh, maksudnya. berhalangan hadir. Halangan hadir. Oke, berarti gitarisnya ada dua gitu. ya gitarisnya dulu. Oke. Coba aku pengen tahu dong, diceritain gitu. Neova ini tongkrongan, teman tongkrongan, kan? sohiban, Ya, apa Ini gimana? baru masuk Kak. Mana Ruli? Nah, itu. Tuh, Ruli baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan waktu dan tempat saya persilakan Pak Ruli untuk ceramahnya siang ini. Waduh, jangan dong. Baru gabung, Oh, saya ikut dulu. Satu kantor juga sama Rian sama ini Akbar, Ruli. Satu kantor beda ruangan. Sebelahnya ini. Iya, kayaknya hanya siapa yang jadi ini siapa tadi Rian aja yang aku musuhin kayaknya ya. Karena dia BK. Oke, ceritain dong sedikit tentang Neova. Ini awalnya tuh sebagai apa nih? Kok bisa kalian itu bersatu jadi Neova? Siapa yang mau jawab? Panji deh, Panji. Saya mau jawab. Mm-mm. Yang paling Ah. konyol. Iya, yang Sebenarnya- double gajinya. Sebenarnya awalnya itu kan kita dari alumni SMP yang sama Kak. Di Kebanyakan di SMP Negeri 1 Bangkalan. Bohong. Oh. Nanti tempat saya Nggak kerja ada. sekarang. Jadi waktu itu di 2015 itu kita diminta untuk mengisi acara pensi di SMP 1 gitu loh. Kebetulan saya, Andri, Akbar sama Rian itu satu SMP, cuman Ruli yang beda. Oh, pantesan dia ya. Oke. Jadi waktu tahun segitu tuh kita diminta, jadi ya udahlah kita coba main sama Akbar sama Andri sama Ruli kayak gitu. Ruli belum nih, Ruli belum. Cuman selang 2 tahun atau 2 tahun apa gitu kita Diundang ngajak lagi. Ruli buat ngisi gitar juga gitu loh. Heeh. Kita awalnya bukan band karya sebenarnya Kak. Cover-cover Kita gitu ya. band pensi, band Iya, ngiring iya. sampai 2017 gitu kita diminta buat main di wedding. Heeh. Itu di Surabaya waktu itu di Bumi Moro kalau nggak salah ya. Oke. Moro. Terus jadi fokusnya bukan karya, fokusnya malah ke kita entertain band wedding kayak gitu sampai tahun 2020 pas COVID itu. Heeh. Kita uring-uringan tuh mau ngapain ya kayak gitu. Akhirnya bikin lagu akhirnya tahun 2020 kita bikin lagu pas COVID itu Kak. Judulnya Desire, single pertama kita. Oh, bukan Haiji ya? Bukan. Oh, bukan. Oke, Aduh. Desire. Kalau Haiji Timbal-timbal. mungkin Mas Ruli nanti bisa jelaskan. Oke, siap. Nanti Jelasin. tunggu Bisa Mas Ruli, menceritakan. tunggu seranganku Mas Ruli. Waduh. Enggak. Terus gimana? Jadi Neova ini awalnya adalah band-band pensi gitu-gitu ya untuk Ya. event-event lokalan gitu ya, wedding gitu ya. Terus Kasih tiba-tiba cover-cover karena lagu orang. COVID ada terinspirasi bikin lagu dan Desire. Di saat itu kalian umurnya itu usia berapa tuh? 21. Ah, serius?
Di saat itu, Iya, di saat aku, dari aku. kok yang lain pada tersenyum, aku curiga. Curiga kalian fosil cuma belum diumbikan aja tuh. Ya mungkin 22, 23 gitu kali. Saat itu ya, Desire itu Iya. ya. Keren. Udah kayak Ahmad Dhani ya, umur 20-an udah produktif bikin lagu gitu katanya. Ya, alhamdulillah. Oke, terus berarti event-event itu sering kan pas saat bikin lagu Desire pertama kali. Nah, itu kalian launchingnya itu gimana? Memperkenalkan apa kalian udah ada komunitas gitu terus kita bikin lagu nih dengerin ya di sini gitu. Gimana tuh ceritanya? Silahkan dijawab. Siapa? Serah deh. Akbar deh, musuh aku deh, Rian. Oh boleh Kak. Iya. Ya. Waktu itu seingat saya ya Kak ya, seingat saya kan waktu itu hampir semua manusia gabut. Betul. Nah, itu karya kita itu ini kita apa namanya? Masukin ke Spotify, Yes. YouTube segala macam. Kita memanfaatkan kegabutan hampir semua manusia itu. Jadinya kita share link, bikin story apa, jadinya banyak lah yang nonton, yang dengerin gitu. Pada saat itu, itulah. Mungkin Ya, Gus lumayan. Ruli menambahkan. Ya, ditambahin. Andri tadi yang mau nambahin, nanti saya. Oh gitu. Mas Ruli ini striker ya, soalnya nunggu bola terakhir langsung digolin gitu ya. Gitu. Kirain Mas Ruli yang akan spill gitu ya. Terus Mas Andri yang akan mengcounter. Enggak salah semua itu gitu. Andri, lanjut Andri. Jadi tadi disebutin sama Mas Panji. Dian itu beberapa apa kayak distribusi kita Kak. Itu kan kita lewat media sosial, lewat Spotify juga, ada rilis juga. Nah, kita juga sempat buat semacam mini showcase setelah pandemi itu Kak. Jadi kan kita rilis single pertama sekalian kita mengenalkan juga Neova itu siapa, terus karyanya kita itu seperti apa, itu kita buatkan showcase di tahun 2021 ya guys ya kalau nggak salah ya. 21 kayaknya. Iya. Buat mini showcase ya, kayak mengenalkan debut single kita sama mengenalkan Neova itu sendiri sih Kak gitu sih. Ya alhamdulillah waktu itu antusiasnya lumayan banyak, ada teman-teman komunitas juga, terus ada teman-teman band juga yang support. Jadi kita waktu itu mengadakan mini showcase itu sekaligus jadi tempat berkumpul lah teman-teman musisi sama teman-teman kreatif yang lain di Bangkalan waktu itu. Salah satunya seperti itu. Oke. BTW ini Neova, kalau taunya aku kan Neo itu baru gitu. Emang ada yang formasi lama atau gimana sih? Namanya kok bisa Neova gitu? Ini Ruli nih Kak. Enak. Sok Ruli. Jadi gini Mbak, mungkin sebelum ke arah sana tadi aku mau tambahin sedikit. Dari pertama progres kita mulai menjadi band karya, kebetulan kita juga disupport teman kreatif yang lain. Salah satu contoh dari tim video ya Mas Panji dan Mas Andri dan teman-teman, kita banyak kali disupport sama teman-teman kreatif di sini. Salah satunya di Tas Langit, terus teman-teman kreatif yang bantu itu untuk Korea konsep video. Dan itu jujur pada saat itu karena pandemi mereka bantu kita secara sukarela. Jadi kita berangkat dari semangat yang sama bareng teman-teman gitu. Jadi bukan hanya Neova di situ dan banyak bagian teman-teman kreatif yang lain Mbak yang perlu kita apresiasi juga gitu. Oke. Neova sendiri artinya apa? Nah, Neova sendiri itu kebetulan saya nggak tahu ya. Kacau nih si Rul ya. Kebetulan itu kita gabut ya. Terus cari nama yang bagus apa ya? Jadi Nova apa Mas Panji? Artinya Mas Panji? Gini sebenarnya mungkin seingat saya nyeletuk
Neo gitu loh, Mbak. Ah, Jadi waktu itu saya di jalan keinget temen namanya ada Neo, Paulus Neo, terus di jalan ngelihat hotel ada Hotel Neo kayak gitu-gitu. Oh ya Jadi ya ya. jadi singkat saya itu nyeletuk di grup ada Neonya kan Neo kan baru. Jadi kita Yes. mau bikin nama baru waktu itu. Nah, untuk tambahan Fa-nya itu gak ngerti mungkin Mas Rian yang jawab nambahan Nah, Fa itu. Fanya itu diambil dari Hypernova, kayak sesuatu itu yang besar gitu, Mbak. Oke. Tuh. Nah, jadi kenapa jadi Neova? Kan Neova jumlah hurufnya 5. Nah, pas tuh kita berlima. Udah fix, udah langsung paten. Konten, oke. Kalau di Neova ini otak kreatifnya siapa? Eh, Siapa? Coba coba Mbak. Coba tebak, Mbak. Siapa ya? Kalau dari lagunya gitaris kayaknya nggak mungkin. nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau dari lagunya karena lagunya kan semuanya itu tidak menonjolkan riff-riff instrumen tertentu gitu. Jadi rata gitu ya kan. Nah, kalau aku tebak ini kayaknya Panji deh. Enggak, sebenarnya semuanya kita bareng-bareng untuk proses kreatifnya, Kak. Oke. Cuman kenapa warna musiknya seperti itu? Eh. Karena kita waktu itu kan lagi boomingnya Pamungkas tuh, Kak. Ya. Waktu itu. Oke. Nah, kita pengennya bikin musik yang rada-rada kekinian lah pada zaman itu. Jadi kita salah satu referensinya adalah Pamungkas. Jadinya seperti itu. Jadi rilis single pertama. Tapi memang masing-masing personel ini senengnya sama preferensi musiknya itu dengernya kayak gitu. Pamungkas, apa lagi mirip-mirip Lani dan 75 gitu. 1975. Iya. Emang setiap personel punya preferensi sama kayak gitu. Bagaimana? Kalau preferensi kayaknya beda-beda Ruli, sih, Mbak. silakan. Kalau preferensi musik itu kayaknya semua personil beda-beda, cuma ada aja yang mirip. Misalkan dari 10 mungkin yang sama 3 atau 2 lah gitu. Sisanya ya beda-beda gitu. Nah, justru jadi dari perbedaan itu kita coba menggabungkan gitu. Misalkan teriak dangdut misalkan. Misalkan ya udah isian bassnya mungkin dikasih itu atau di mana Agak-agak nge-groove gitu ya. digabung-gabungin gitu. Oke. Seru loh kalian ini ternyata. Tapi kok kalian mencar-mencar sih sekarang? Emang nggak ada project? Nggak jadi home band gitu? Di mana katanya tadi bisa ngisi wedding, apalagi pensi. Kalian mencar-mencar kayak gini kalian musuhan. Apalagi retak karena Panji bayarnya double. Gimana? Kalau nggak ada job, Kak, kita bubar dulu sementara. Jadi, kalau ada, kita itu memang ini mata duitan. Jadi Iya, kalau ada, oke. kita bareng. Karena Apalagi kebetulan kita bareng, Kak. Nah, lagi minggu malam. Minggu kemarin. Minggu malam masih job. Terus kan Senin ini udah masuk kerja, jadi balik masing-masing. Oke. Terus kalian gimana cara mempertahankan skill kalian? Kan harus latihan dulu tuh ya, namanya band kan butuh rapi, butuh kompak toh. Tuh kalian mencar-mencar kayak gini Itu buat gimana? pemula, Kak. Oh, itu pemula kan udah expert ya, keren. Apa itu lagi? Nggak ngulik-ngulik lagu baru gitu. Cover-cover gitu. Ulik masing-masing, Mbak. Ulik masing-masing. Ulik masing-masing. Oh gitu. Jadi memang dari sedikitnya waktu untuk kita bertemu, sekali bertemu kita manfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Misal salah satu dari teman ini punya ide lagu. Nah, itu kita manfaatin waktu yang sedikit itu untuk apa ya? Untuk sedikit Memprogres. santai lah buat teman-teman berkarya gitu loh, Mbak. Soalnya waktunya sedikit, gimana caranya kita bisa produktif gitu. Oke. Makanya berhubung kita ini jarang ketemu kan, lagunya kita itu bukan 1 tahun 1 album, tapi 1 tahun 1 lagu. Tapi nggak apa-apa loh, keren loh. Kalian sudah ada
4 single kan? Ya. Sampai sekarang kan? Nah, Sekarang lagi jalan proses ke single kelima, Kak. single kelima Lagi ya. garap. Ya Mas Panji. Lahir masih ngeden. Baru minggu kemarin kan kita baru kelar tag gitar, jadi tinggal tag vokal aja. Ini saya juga sambil edit juga. Dari banyaknya single ini, 4 dan 5 ini yang akan segera dirilis ini, itu songwriternya siapa? Jadi semua sih, karena kita ini Mbak macam-macam Oh. untuk spesialisasinya. Oh. Ini mayoritas lagunya kita Mas Andri yang bikin apa tuh namanya? Bikin terkait liriknya, pemantiknya, terkait lagu, kadang Mas Panji, kadang Mas Akbar gitu. Jadi ada sedikit percikan, yang lain itu ngebakar gitu loh Mbak. Oh, oke. Jadi percikannya tuh dari macam-macam, ada dari Mas Panji, dari Mas Akbar, Rian gitu. Oh gitu. Ya tapi awalnya Mas Andri nih. Ya, Mas Andri itu sering tuh bikin lirik-lirik pemantiknya tuh dari Mas Andri misalnya. Oke. Dan teman Pro 2, wah seru aja nih orang-orang Neova nih isinya ya. Seru serius. Mungkin boleh dikatakan emang expert karena nggak jelasnya mereka ini jadi ya kan jadi kompaknya mereka gitu teman Pro 2. Tapi kita akan kembali lagi dan kita akan mendengarkan lagu dari Neova Band. Dan kalian jangan kemana-mana ya teman Pro 2, silakan aja nanti kalau misalnya kalian ingin rewatch obrolan kita ini ya, langsung ke YouTube-nya RRI Sumeneb.net. Oke, di malam ini kita akan dengerin single pertamanya Neova Band dengan Desire. Jadi don't go anywhere. Kalian juga nggak boleh kemana-mana. Andri tetap hati-hati di jalan. Iya, Pak Indra. Oke.
Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih, Pi? Ganggu skor aja. timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Yo, masih barengan Indah teman Pro 2 ya di malam minggu ini, di Sabtu malam yang lagi nggak punya kegiatan atau bingung gitu ya teman Pro 2, langsung aja cus ke YouTube-nya RRI Sumenep.net. Kita ngulik-ngulik bareng karya-karyanya dari Neova Band. Neova Band ini adalah sekumpulan anak muda yang caur dari Bangkalan dan sekarang tercerai-berai. Tapi kalau ada event katanya tetap mereka masih bisa bersatu ya. Oke, Neova Band. Halo, mana? Kok nggak bergabung? Iya itu ya, sudah berkurang. Yang online sudah berkurang ya di Zoom kita. Andri kemana? Andri kayaknya tertekan deh. Andri izin katanya Kak harus menghadap ke atasan. Oh ya, oke. Nggak apa-apa sih. Tadinya mau tanya sama Andri gitu sebagai seorang katanya yang sering memberikan ide gitu ya, terus nulis lirik-lirik gitu ya. Cuma ya udahlah, kita tanya sama siapa yang lain aja, Panji, terus ada Ruli, Rian sama Akbar, semuanya ada di sini teman Pro 2 ya. Mereka kita wawancara melalui Zoom. Oke, kalau kalian ingin misalnya mendengarkan lebih praktis karena nggak punya pesawat radio, bisa dengerin di aplikasi RRI Digital. Download dulu di App Store atau di Google Store teman Pro 2. Sama ya? Beda. Oke. Setelah aku mendengarkan Desire, I want to stay with you ya. Kayaknya seru ya lagunya. Emang agak-agak ke pamungkasan gitu ya, Panji ya. Ya, karena waktu itu sih. Iya, itu arrangernya siapa, Bos? Gus Ruli. Bos Ruli. Waduh, bukan. Siapa? Seperti kata Akbar tadi, Kak. Jadi kita kan background musiknya kan beda-beda. Yes. Mungkin Mas Akbar itu metal kayak kalau drum. Kalau saya lebih suka ke kayak post rock gitu. Mungkin Ruli beda. Cuman akhirnya pas proses kreatifnya memang jadinya seperti itu. Kenapa kita bikin seperti itu? Karena ya kita juga pengen lagu bisa didengar sama pasar sebenarnya waktu itu. Iya. Jadi kita mencoba untuk ya pokoknya kita tetap mau bikin enak, cuman musiknya yang lebih modern gitu aja. Oke, iya sih, Jadinya ambience proses emang kreatifnya modern bareng. banget. Oke. Memang ini ya, apa namanya? Terus kalian juga pakai bahasa asing, bahasa Inggris gitu. Emang kalian nggak bisa bahasa Indonesia apa gimana sih? Bisa. Bisa. Tapi Serius banget sih kayaknya jawabnya sih, Pak. Iya, terus Akbar, Rian Panji silakan. itu kalau nyanyi bahasa Indonesia itu bahasa Maduranya tuh gelia. Gitu. Agak Padahal ngetril bahasa gitu ya. Inggrisnya jelas. Agak Padahal ngetril. bahasa Inggrisannya ya kurang gitu. Oke. Ya, jadi itu diakui bahasa Indonesia tuh lebih susah, Mbak. Dari bahasa Inggris. Benar.
Oke, I see. Pantesan cuma satu lagu yang berbahasa Indonesia loh mereka ini. Dan judulnya Saya Indah. Itu. Siap. Siap. Kebetulan baru mau Lalu siap. Nanti single kelima kita gunain bahasa Indonesia kok, Kak. Mantap. Tapi tetap sama ininya apa blueprintnya tetap di musik-musik kayak gini nih, pop kontemporer kayak gini, modern kayak gini. Apa udah berbalik ini sama kayak The Virgin misalnya mencampurkan genre dut gitu di sana? Apa gimana? Kok ketawa sih Ruli? Kamu gitaris dangdut ya? Kamu gitaris dangdut? Iya benar Kak, bener. Dia gitaris dangdut dia. Gak sama dari mukanya itu Kak Gendang. Oke. Gimana? Mengenai lagu yang akan datang ini? Ruli langsung ciut loh, dia marah kamu ya, jangan marah dong. Jadi untuk lagu single kelima kita nambah lagi satu lagu yang pakai bahasa Indonesia biar nggak bahasa Inggris terus nanti dimarahi sama Mbak Indah. Terus malah di single kelima ini terkait instrumen dan segala macem lebih simpel lagi. Tujuannya biar lebih cepat aja diterima karena kembali lagi kayak tadi bahasa Indonesia tuh lebih susah sebetulnya. Kita buat lagu bahasa Indonesia susah karena terlalu gampang untuk geli di kuping gitu loh Mbak. Kita harus benar-benar pintar ngolah kata supaya geli di kuping karena beberapa kali kita buat untuk single kelima ini sama yang indah sebetulnya itu adalah sudah melalui beberapa revisi sebetulnya. Kita buat lirik pertama kayaknya geli deh kalau kita dengerin lagi. Nah, kita revisi lagi gitu loh. Beda dengan bahasa Inggris. Jadi memang lagu yang kelima ini sebetulnya lebih simpel lagi dari segi musik, dari segi lirik itu lebih lebih enteng lah. Untuk kelima nanti untuk untuk apanya? Nggak tahu nanti kapan. Yang jelas lagu ini teman-teman nanti bawain off air-nya dulu sebelum kita launching. Kita bawain off air-nya dulu ya Mas teman-teman. Iya benar. Kapan itu? Nanti kebetulan kita bareng main Koldiak di situ di event kita kebetulan ada event di mana? Di Pasuruan ya? Pasuruan. Pasuruan, Chandra Wiwatikta ya? Ya benar. Ada Koldiak, ada Sal Priadi sama tahu sama Terboy. Dari situ kebetulan kita mau rilis secara off air-nya dulu. Kita bawain lagu kelima, baru nanti kita coba rilis digitalnya. Oke. Tapi tetap kan dengan gaya bermusik yang seperti ini. Maksudnya pop modern dengan menghadirkan yang nggak ada emosi yang meledak-ledak. Apa udah beda banget dengan yang sebelum-sebelumnya? Ruli. Di lagu ini emosinya ada di Mas Panji sebetulnya nanti yang nyanyi. Jadi teman-teman yang lain lebih sedikit untuk hadir secara langsung dalam lagunya nanti adalah di suara Mas Panji sama liriknya gitu. Oke. Secara garis besar tetap Kak, tetap easy listening, cuman mungkin secara vibes-nya itu kita lebih bikin yang mellow, slow karena memang ini lagu yang kita buat untuk orang-orang yang galau gitu. Iya. Dan ini loh, tadi aku mau tanya, kalian kan bilangnya kalau lagu berbahasa Indonesia tuh kalau nggak geli kita revisi lagi. Maksudnya geli itu gimana sih geli? Geli kayak mana? Gini, contoh gini Mbak. Gimana? Coba. Apalagi kita hari-hari pakai bahasa Madura. Iya. Denger kamu aja, apalagi Panji yang ngomong kamu, kita geli dengernya gitu. Oh bisa sih. Maksudnya agak manja gitu ya. Kamu itu kan kesannya manja. Enggak manly banget gitu ya nggak? Iya, jadi gitu? butuh sebetulnya butuh keberanian kita. Butuh kepedean. Padahal kan lagu-lagu sekarang tuh kan keseharian sih bahasanya. Lagu-lagu yang viral sekarang tuh di medsos, ya kan? Bahasa Indonesia ini kan keseharian banget nget. Kenapa kalian merasa geli?
nggak pakai sa. Gimana Mas vokalis? Gimana? Apa yang buat dirimu geli? Sebenarnya mau bikin diksinya itu yang kita kurang percaya diri untuk dinyanyikan gitu loh. Karena mindset, terutama mindsetku ya Mbak, mindsetku tuh pokoknya bahasa Inggris aja udah enak kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia nggak pede aja kita bikin liriknya sejauh ini ya. Dan semoga nanti lagu kelima ini bisa diterima ke bahasa Oke. Indonesia. Akbar, Geli-geli. Akbar diam aja Akbar. Akbar kamu seneng dengerin musik apa sih Akbar? Popdut. Loh nanti cocok itu, kamu kan mau tampil sama Ndar Boy Gang. Sumpah gini saya Mbak nanti Mbak. Oke. Akbar, tadi drummernya Akbar kan? Ya, Akbar sendiri senengnya dengerin apa Akbar? Ngefan sama apa Kalau grupnya? saya sendiri senangnya musik-musik metal gitu Mbak. Contohnya grupnya apa? Pokoknya yang ngehit sekarang itu kayak 510 kayak gitu lah. Oh, oke. Kemarin baru di Surabaya ya itu ya. Ya kayak gitu. Oh, oke. Cuma tapi kembali lagi ketika masuk di dalam Neova ini itu kan sudah satu atap tuh. Jadi nggak mungkin lah di saya langsung berapa nggak mungkin diisi gitu kan. Nggak bisa Jadi harus nge-breakdown menyesuaikan juga, gitu Mbak. ya kamu ya mainnya ya. Secara bisa, kamu melacurkan inimu apa namanya preferensi musikmu. Masa kamu sambil headbang gitu kan Iya. aneh gitu. Tapi gimana Jadi Kak? di situ ya harus menyesuaikan juga lah sama materi musiknya seperti Iya. itu. Tapi kamu nggak geli kan keseringan main-main kayak gini? Sudah dari dulu Mbak, jadi sudah terbiasa kayak gini. Tapi kamu punya band luaran yang bisa apa namanya jadi tempat mencurahkan, maksudnya bisa gedebak-gedebuk gitu dengan metal. Ada. Tuh kan ya kan? Dia itu berpotensi jadi pengkhianat loh Panji. Akbar loh Panji. apa biar gak bosen ini Nggak Om. apa, oke. Bangkalan ada riannya semua Mbak, band-band Bangkalan Mbak. Oh iya dah. Iya. Iya, ini. Oke. Oke. Yang penting Yang penting kenapa Rian? kalau di band lain sebenarnya ini saya itu jadi pengkhianat di band lain. Saya ikut karena ada uangnya. Kalau di band sendiri enggak dong. Di band sendiri Meskipun ya? tidak ada uangnya. Ya kalau bisa ada uangnya. Ya, I see. Oke, ya memang sih ya, pada akhirnya itu butuh yang namanya duit gitu ya gak sih? Semakin dewasa apalagi ya kan? Wajar lah memang musisi. Dulu memang pernah di ini tuh Indah tuh musisi tuh jadi apa tuh dia bukan di akhir hidupnya sih, maksudnya menjalani hidup dia jadi apa tuh, nggak jadi musisi kan katanya seperti itu memang. Ya. Cuma ini berpikirnya nggak gitu juga kali, kalau orangnya konsisten kan bisa kayak siapa, kayak Rian, kayak Akbar ya kan, bisa fleksibel kesana kesini, kayaknya masih bisa bertahan hidup ya nggak sih? Ya, Bisa meskipun itu Kak, kalau dari Suto. Kenapa? Tapi alhamdulillah sejauh ini masih inilah worth it lah, worth it. Worth it ya, oke. Udah ada di titik itu sebenarnya. Ya kalau yang masih apa sih merintis ya semangat aja udah. Semangat aja kalian babat alas. Ya, Bapak Talas. Iya dong. BTW masing-masing personil ini punya skill bermusiknya itu otodidak atau melalui apa sih belajar sama apa kursus gitu-gitu. Kursus-kursusan. Duluan jawab. Alumni kursus, hah? Panji Semuanya dulu. kursus. Semuanya kursus. Kecuali saya kursus sama Panji sama Ruli. Oh ya, nggak bayar dong lo. Ya itu. Karena faktor itu, Kak. Tapi Rian memang dari awal udah basis. Apa tadinya gitar terus kamu nggak bagus gitarnya, main bass aja jadi jendeng.
Ya, itu sebenarnya. Peace Rian, peace. Itu sebenarnya. Aman. Aman, oke. Oke. Kita akan ini lagi. Gimana sih? Kita akan break dulu nggak? Nggak ya? Nggak, lanjut. Oke, break katanya. Kita mau dengerin lagu Haiji deh, Haiji punyanya Neova sama Pro 2. Iya. Haiji dulu ya. Jadi Ruli, Panji sama Rian dan Akbar jangan kemana-mana dulu. Dan kalian juga teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Terus station di Pro 2 RRI Jember, Bandung, apa lagi Madiun, jauh amat ke Bandung, Surabaya dan Malang. Semuanya pastikan kamu tetap station di sini bersama Neova Band. This is Haiji, check it out.
Keren ya, Haji, teman Pro 2. Tadi udah kita dengerin bersama dari Neova Band, single yang enak banget kalau dipakein buat headphone. Tadi udah dengerin tuh, enak ya ternyata gitu. Untuk streamingan itu enak banget, serius, Panji serius. Ada unsur-unsur elektronikanya gitu, ya nggak sih? Ya nggak, bener Panji? Ya, memang Memang. ada synth-synthnya, synthesizer-nya. Oke. Kalian nggak pengen nyoba untuk apa namanya ngasih demo ke label besar gitu, publisher? Apakah Mau, cukup? Heeh. cuman mungkin jalannya belum ada. Tapi pernah mencoba itu? Mencoba apply gitu. Ini aku punya demo gitu. Kalian mau nggak ngorbitin gua gitu? Pernah begitu? Ruli, keburu pengen ngomong. Ruli yang ngomong dah. Kalau untuk sejauh itu sebetulnya kita masih belum karena apa ya, lagu kita masih belum sebanyak itu. Sebetulnya untuk apa ya, kalau untuk stok kita stok lagu sebetulnya kita banyak dari Mas Rian yang buat, Mas Panji yang buat. Cuman untuk ke arah yang serius kita rekam secara serius itu masih butuh waktu. Nah, mungkin kedepannya kita pengen ke arah situ, ke arah yang lebih serius. Cuman kita lagi mau mantepin materi dulu mungkin ya. Kalian nggak pengen jadi one hit wonder ya, makanya nyetok banyak yang lagu terus baru pede untuk maju ke label gitu maksudnya. Betul. Stok lagu kita yang sudah rilis masih berapa? Masih 5 ya, 4 ya? Iya, mau 5 toh. Mau 5. Ya. Sedangkan si Lawn Seven buat ngajuin ke label yang di ACC lagu keberapa itu? Iya. Sudah berapa album yang mereka kerjakan? Apalagi kita gitu. Ya ada 33 album gitu. Kontrak kan berdasarkan album sih biasanya. Iya sih. Gitu. Oke. Terus kalian kan masih postingnya melalui medsos gitu ya. Hey, dengerin dong lagu kita nih, dengerin di Spotify bla 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 dan di DMS lainnya gitu. Itu kekuatan seperti apa? Sebagai ini kan kalian kan belum walaupun musiknya udah mainstream, tapi kan masih jalannya masih indie gitu, ya kan? Gimana kekuatan medsos menurut kalian itu? Ayo, siapa yang jawab? Aku pilih Rian. Aku pilih Rian, silakan ngomong Rian. Kekuatan medsos untuk mempublish secara mandiri lagu-lagu kalian ini. Kalau di zaman sekarang sih agak ya. Maaf, dari umur berapa juga kan semuanya main medsos. Jadi kayak itu tuh penting banget gitu. Yang penting kita bisa makainya itu bisa tepat sasaran aja sih sebenarnya. Gimana terus kayak ngerangkul ini juga kayak teman-teman yang lebih banyak followernya atau apa gitu lah. Jadi kekuatannya itu super. Oke. Sebetulnya dari medsos juga kita pernah, Mas Panji apa siapa, Mas Andri ya, dulu sempat nge-play event Mbak untuk ngisi di salah satu acara. Kita kan random kan, entah event, yang penting kita play iseng pada saat itu pas kita single kedua ya. Single Haji. Nah, kita masuk line up, ternyata kita dipilih untuk ngisi di salah satu event lah, di salah satu kota gitu. Kita nggak ngeh itu di mana, ternyata itu di Batam. Jauh. Jauh banget. Terus diambil. Terpaksa kita nggak ngambil karena yang pertama jauh, terus yang kedua hospitality. Support dari mereka ke kita untuk wilayah kita yang di Madura, untuk ke sana itu nggak nutup Mbak. Jadi ya itu kita ambilnya. Dari situ kita sepakat bahwasanya
eh, medsos ini bernama besar bagi kita, bagi teman-teman pekerja kreatif. Dampaknya juga sangat luar biasa. Bayangkan dari sini sampai ke Batam bisa dijangkau gitu loh Mbak. Sampai ke Batam, sampai kemana bisa dijangkau. Ya kalau bukan dari medsos, kita nggak mungkin bisa sejauh itu gitu loh. Meskipun kita posisi, paling tidak dari situ mereka sudah tahu lah band kita seperti apa. Paling tidak mereka dengerin lagu kita. Sampai mereka mengkurasi lagu-lagunya kita, lagunya beserta segala macam, otomatis secara tidak langsung lagu kita tuh dengerin lah sama mereka gitu loh Mbak. Itu kalau nggak dari medsos kita dari mana? Gitu. Iya sih. Memang kalau mau cetak fisik udah mahal kan biayanya. Ya udah yang free aja nih mah, yang jangkauannya juga lebih gede kan, lebih luas gitu. Oke, Kak Panji ketawa-ketawa aja. Senyum Kak, bukan ketawa. Iya sih, senyum. Salah. Oke, dari 4 single yang udah kalian rilis nih, Desire, Haiji, Indah, and then Always Been You ya? Iya. Itu menurut kalian yang paling artistik itu yang mana? Panji, aku tanya personal masing-masing, by personal. Panji milih yang mana? Yang paling artistik menurut Panji? Karena aku mencintaimu. paling artistik ya? Iya dong. Apa paling disuka atau paling apa ini? Iya terserah maksudnya? deh, terserah kamu deh. Dari paling apa deh? Si paling lah pokoknya. Sebenarnya saya paling suka itu dari nadanya itu Desire Kak. Desire. Karena memang ada ceritanya lah kita dari awal bikin lagu itu karena apa gitu. Cuman memang semuanya saya suka karena saya yang nyanyiin gitu, harus suka. Ya. Kalau Ruli yang paling ini menurut Ruli? Kalau aku sih yang ada 2 lagu yang sering banget. Itu ada Happy sama yang single kelima nanti yang bakal kita rilis. Karena isian kamu keren di situ gitu. Enggak dong. Lagunya selalu keren isianku sih. Oke, mantap Ruli. Terus kalau Akbar. Kalau aku single keempat, Apa? karena lebih ngeband aja musiknya. Always Been You gitu ya? Ya, musiknya lebih ngeband. Notasinya juga Cuma asik gitu ya. semua suka. Notasinya Ya. lebih asik kalau menurut Indah sih. Ya nggak sih? Kalau Ruli? Ya? Kalau Ruli, Rian, Rian. sorry. Ruli mah udah tadi mah. Rian, sorry. Lagu yang paling menurut Rian dari single yang Sama kayak Akbar, sama kayak Akbar sih kalau Rian. Oh, Always Been You ya. Lebih ngeband aja. Oke. Kalau yang lain, ya suka gimana? Orang lagu Iya, orang sendiri bikinnya mah ada. sendiri. Enggak, maksudnya si paling gitu loh, Rian. Kamu musuhan banget sih sama aku. Oke, terakhir deh. Entah siapa yang mau jawab, pesan buat kalian, buat grup musik yang kan kita jauh banget dari pusat industri musik nasional ya. Jauh, maksudnya jaraknya itu loh. Apa pesan buat mereka ini? Aku ya, bentar ya, aku dulu ya. Panji. Selama masih punya niat, selama masih punya keinginan untuk bermusik, coba terus untuk berkarya dan menyebarkan lagunya, karena kita tidak tahu kapan itu akan nge-up ke dunia kayak gitu-gitu. Karena banyak banget musisi-musisi yang dia mungkin asal yang penting upload, nggak peduli orang lain dan segala macam cibiran. Tahu-tahu salah satu singlenya bisa meledak. Iya, meskipun 5 tahun lagi viral gitu kan. Ya itu. Kalau Ruli gimana Ruli? Pesan buat mereka yang jauh dari pusat industri musik nasional ini tapi pengen tetap berkarir gitu di dunia persilatan ini. Yang pertama itu Mas Panji. Terus yang kedua jangan lupa bergaul, karena dari bergaul kita bisa mengakses kemana-mana. Salah satu contohnya kita gabung ke komunitas-komunitas, dari situ kita bisa dapat informasi, kita bisa promo lagu kita secara gratis di situ.
karena sampai sekarang menurut saya promosi paling oke menurut saya dari mulut ke mulut. Nah, salah satu wadahnya adalah komunitas itu sendiri gitu loh. Selain dari sosmed ya. Perbanyak berteman, perbanyak bergaul, perbanyak referensi karena dari situ kita bisa banyak menerima referensi baru yang di luar jangkauan kita, maksudnya ya intinya gitulah, perbanyak bergaul, perbanyak berteman. Gitu. The next, singkat saja, Rian sama Akbar, apa pesan kalian buat teman-teman yang jauh dari peradaban musik nasional ini tapi dekat dari... Jawabannya udah diambil sama Panji sama Ruli. ya udahlah nggak Berarti usah. Berarti aja Apa? harus tetap semangat buat teman-teman yang lagi merintis karyanya gitu tuh. Semangat aja. Atau ujung-ujungnya nanti dapat uang ya Pak ya. Asik. Asik. Semoga. Ya udah teman Pro 2, nampaknya kebersamaan kita harus diakhiri karena kita akan mendengarkan 2 single lagu yang judulnya adalah Saya ya, Indah. Mohon maaf nih, dibikinin lagu sama Neova guys. Terus Always Been You yang juga akan dihadirkan buat kalian semuanya. Thank you banget Neova. Thank you banget Panji. Salam buat Andri, terus Ruli, Rian, Akbar. Kalian mudah-mudahan sukses ya. Banyak duitnya. Banyak duitnya. Kita tunggu dengannya di RRI Sumeneb ya. Oke. Dan jangan lupa untuk mendengarkan musik-musik mereka teman Pro 2 di Spotify mereka, terus berteman juga di medsosnya apa? Neova Official ya? Iya, benar. Oke. Oke, sekali lagi thank you banget. Dan teman Pro 2, selamat malam, selamat bermalam minggu untuk kalian yang ada di Pro 2 RRI Jember, Surabaya, Madiun, Malang, dan Sumeneb tentu saja. Indah cabut, Neova dengan Indah dan Always Been You. Dah, ciao. Udara pagi mengiringi perjalananku. Walaupun lelah, kemarin masih mengikuti. Tapi semua sirna ketika ku bertemu kamu. Begitu saja tak bisa ku jelaskan dengan kata-kata. Berada di sampingmu semakin membuatku mengerti apa yang ku rasakan selama ini. Kau tunjukkan keindahan sejati, selalu ku nikmati.
Remember moment in my life. Remember 'cause they make me laugh. Don't wanna wake up. Don't wanna wake up. Let me drown. 1,000 hours and years. It doesn't feel like wanna go. Am I dreaming? Oh, am I dreaming? Tell me now. You walk away. I give all my whole life. So what can I do to make it come true like I wish? Remember, you're on my mind. You was there every time I fall. Remember, but I can't hold you anymore. It's always been you. 1,000 hours turn years. It doesn't feel like wanna go. Am I dreaming? Oh, am I dreaming? Tell me now. Remember, you're on my mind. You was there every time I fall. Remember, you're on my eyes. Your presence always make me smile. Remember, you're on my heart. You could bring rainbow to my life. Remember, but I can't hold you anymore. It's you. It's always been you. It's you. It's always been Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you!